Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang kembali boleh kami nikmati di dalam berkat Tuhan. Setelah kami dapat beristirahat malam dengan baik dan kami pada pagi ini hendak beraktivitas. Kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan yang selalu mendasari kehidupan kami dan segenap aktivitas kami dengan sabda-Mu, sehingga kami senantiasa ada di jalan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Yeremia, pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan. Dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan. Pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya.
namanya ialah Tuhan semesta alam. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Nya. Saudara-saudara, kalau kita membaca misalnya di dalam Keluaran pasal 20, khususnya ayat 3 sampai dengan ayat 5, di sana ada sebuah larangan, sebuah perintah Tuhan yang berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu." Jelas saudara-saudara bahwa Tuhan tidak menghendaki umatnya menyembah patung. Tuhan ingin hanya menyembah Dia dan memuliakan Dia, bukan yang lain. Namun kalau kita membaca pada pagi hari ini dalam bacaan Alkitab Yeremia 10 ayat 1 sampai dengan 16, di situ juga berisi tentang bagaimana Tuhan mengingatkan untuk mereka tidak menyembah berhala. Dengan rinci saudara-saudara, alasannya itu diuraikan bahwa kalau kita menyembah berhala itu ya sesungguhnya adalah sebuah kesia-siaan. Alasannya adalah bahwa berhala terbuat dari kayu, dikerjakan dengan pahat juga oleh tukang kayu. Berhala ini juga tidak punya kuasa apapun dan tidak dapat berbicara. Kalau kita tadi baca ayat-ayatnya, saudara, dikatakan pula bahwa berhala itu harus diangkat karena tidak bisa melangkah atau berjalan, tidak bisa berbuat jahat atau juga berbuat baik. Berhala itu bodoh dan dungu, tidak ada nyawanya, demikian dikatakan dalam bacaan kita pagi ini. Kalau toh berhala itu berlapis emas, maka itu juga hasil pekerjaan tangan pandai emas. Saudara-saudara, dengan kondisi tersebut, maka penyembahan kepada patung berhala itu merupakan suatu kebodohan, pikiran dan tindakan yang tidak rasional, karena patung berhala tidak memiliki sifat ilahi. Patung berhala hanyalah kayu belaka yang diperindah oleh tangan manusia. Saudaraku, patung seperti itu tidak lebih dari orang-orangan sawah yang hanya bisa menakut-nakuti burung. Kalau tadi dalam bacaan kita di kebun mentimun, begitu ya. Kalau sekarang kita seringkali melihat di sawah-sawah itu ada orang-orangan yang digerakkan untuk mengusir burung. Jadi berhala itu tidak lebih seperti itu, saudara. Maka sungguh aneh jika ada orang yang menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan perintah, tidak bisa memberikan nasihat, tidak juga bisa memberikan penghiburan kalau kita sedang kesusahan, atau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembahnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, lebih lanjut pembacaan Alkitab kita pagi ini membandingkan patung atau berhala tersebut dengan Tuhan semesta alam. Bahwa tidak mungkin membandingkan patung-patung berhala itu dengan Allah. Patung berhala hanya buatan manusia yang satu saat juga akan hancur. Namun Allah adalah pencipta. Segala sesuatu di kolong langit ini adalah karena kuasanya. Di dalam pembacaan kita ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa hujan, angin badai, dan kilat merupakan kesaksian akan kuasa Allah. Saudara-saudara, kita sebagai umat pilihan Allah di dalam Kristus, jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang membuat kita jatuh kepada penyembahan berhala. Saat ini saudara-saudara banyak sekali berhala-berhala dalam bentuk berhala modern yang membuat kita bergantung kepadanya, bukan lagi bergantung kepada Allah secara disadari atau tidak disadari. Berhala modern atau berhala zaman ini bukanlah patung kayu seperti pada zaman Yeremia, tetapi sudah mewujud dengan bentuk yang berbeda. Misalnya saudara-saudara, yang pertama kita bisa sebut
berhala itu adalah egoisme, egosentrisme, atau kesombongan diri. Kalau kita sudah mau menang sendiri, kita mementingkan diri sendiri, maka saudara-saudara sangat mudah bagi orang yang demikian untuk merendahkan orang lain. Karena egoisme atau egosentrisme yang semuanya itu hanya berpusat pada diri kita sendiri, maka saudara-saudara tentu kita akan cenderung mengikuti apa kata hati kita yang sekali lagi juga cenderung berdosa daripada mengikuti apa kata Tuhan. Jadi kalau orang sudah egois, sudah mementingkan diri sendiri, maka saudara-saudara tuntutannya adalah orang harus perhatian sama dia. Ya. Jadi ya berarti dengan demikian muncullah di dalam dirinya kesombongan. Lalu yang kedua, berhala dalam bentuk uang dan harta benda. Di sini saudara-saudara, ketika orang melekat kepada uang dan harta benda, maka sesungguhnya dia menyandarkan dan mengandalkan hidupnya kepada yang ia miliki tersebut, yaitu uang dan harta benda. Yang dicari di dalam hidupnya hanya uang, kekayaan, sehingga melupakan Tuhan, sang sumber berkat dan sang sumber hidup. Dan dengan demikian Tuhan sudah tidak diperlukan lagi dalam hidupnya, karena ya mereka memiliki yang bisa diandalkan selain Tuhan. Ya, jadi mereka memandang bahwa uang dan harta benda itu segalanya, maka Tuhan akan disisihkan di dalam hidupnya tanpa disadari, saudara. Terus yang ketiga, kekuasaan, pangkat, dan kedudukan. Dengan kekuasaan, pangkat, dan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, maka saudara-saudara orang tersebut dapat bertindak sewenang-wenang. Bahkan ia bisa membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa memiliki rasa takut kepada Tuhan, tanpa memahami bahwa perbuatannya itu adalah dosa. Ia mengagungkan kekuasaannya, pangkat dan kedudukannya, sehingga saudara-saudara ia tidak lagi mengagungkan Tuhan. Nah, kalau sudah begini, maka saudara-saudara sekali lagi dia tidak akan takut kepada Tuhan dan ya dia akan dibelenggu dengan kekuasaan, pangkat dan kedudukannya dan akan bertindak sewenang-wenang. Seperti tadi saya katakan, dia bisa menghilangkan nyawa orang. Lalu yang keempat, saudara-saudara, tanpa disadari bahwa berhala modern adalah hobi dan gadget. Ada orang yang tergila-gila dengan hobinya. Setiap hari Minggu yang semestinya beribadah, menyisihkan waktu untuk Tuhan dari 24 jam yang Tuhan berikan atau 7 kali 24 jam dalam seminggu. Orang yang tergila-gila dengan hobinya, saudara-saudara, yang diutamakan hobi. Dia tidak lagi ingat kepada Tuhan untuk beribadah, untuk mencari Tuhan di hari Minggu misalnya. Jadi hobi itu segala-galanya dan dia sudah melekat kepada hobi itu dan pada akhirnya hobi itu sudah menjadi berhala. Demikian juga dengan gadget, saudara, ataupun telepon seluler ataupun yang sejenisnya. Ada orang yang bahkan bisa pergi ke gereja, dia juga tidak pernah bisa lepas dari gadget. Dia dengerin firman Tuhan tapi matanya tetap ke handphone. Mungkin berinteraksi dengan dunia luar di dalam apa yang dia lakukan, berinteraksi di dalam media sosial. Sehingga ibadah yang semestinya berdialog dengan Tuhan, dia tidak lakukan karena mata atau hatinya beralih atau teralihkan kepada gadget yang dia pegang. Jadi saudara-saudara, ada orang yang tidak pernah bisa lepas dari gadget. Sehingga kalau ketinggalan atau kehilangan gadget seperti kiamat di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia sudah melekat ke situ. Dan tanpa disadari kalau kita sudah melekat ke situ, mungkin kita juga tidak lagi melekat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita waspada terhadap berhala-berhala zaman ini yang tanpa kita sadari sudah melekat kepadanya. Dan pada akhirnya saudara-saudara kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita hanya mengandalkan apa yang kita pandang sebagai sesuatu yang bisa menolong kita. Waspadalah saudara-saudara, jangan terjebak kepada berbagai bentuk berhala zaman ini. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kembali mengingatkan pada kami bahwa sesungguhnya kami seringkali lengah dan tanpa disadari kami pun melakukan seperti orang-orang Israel di zaman Yeremia
yang menyembah berhala, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tetap mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan apapun, sehingga kami hanya melekat kepada Tuhan, tidak melekat kepada hal-hal lain. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami juga menyerahkan segenap pergumulan kami. Tuhan mengetahui apa yang kami perlukan. Bagi kami yang punya masalah, Tuhan buka jalan, sehingga kami dapat melewati masalah itu bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan Tuhan sendiri. Bagi kami yang sedang sakit, baik sakit oleh karena sebab lain ataupun sakit oleh karena terpapar COVID-19, Tuhan juga menolong kami, sehingga di masa-masa kami dirawat, baik di rumah sakit maupun di isolasi mandiri, kami pun dapat melewati hari-hari dengan baik. Tuhan hiburkan dan Tuhan tolong sehingga kami senantiasa mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang susah, mengalami berbagai kesulitan ekonomi. Bila Tuhan juga peliharakan mereka semua. Kami ingin mempercayakan seluruh hidup kami, juga pemerintah kami, ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga negara ini pun tetap dapat melewati setiap masalah pergumulan dengan baik, khususnya dengan berbagai kenaikan akibat dari kenaikan harga BBM. Tuhan tolong untuk negara ini tetap kondusif dan tetap ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Terpujilah namamu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.